Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami muliakan, agungkan namamu. Sebab hanya Engkau yang layak disembah, sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan dari kekal sampai kepada kekal. Kami yakin dan percaya di tengah masa sukar, di tengah masa pandemi ini, pemeliharaan Tuhan tetap nyata dalam hidup kami. Kami percaya kami tidak akan turun, tapi kami naik. Kami percaya kami tidak akan menjadi ekor, tapi kami menjadi kepala. Kami percaya pandemi ini akan memuliakan nama Tuhan dalam hidup kami. Bahkan kami berdoa melalui pandemi ini, bilangan orang benar makin bertambah di Indonesia. Ladang telah menguning, pakai gerejamu Tiberias untuk menuai begitu banyak jiwa bagi kerajaan surga. Terima kasih untuk sidang jemaat Allah yang telah memenuhi setiap lantai di tempat Tiberias Gading Nias. Terima kasih untuk jemaat Tuhan yang siap menonton acara ini, mau ibadah pada siang hari ini. Urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya tanpamu Tuhan. Urapi dia agar setiap kata kalimat ada tanda kuasa dan mukjizat. Taruh perkataanmu dalam perkataanku, taruh isi hatimu dalam hatiku, agar siapapun telinga yang mendengar pulang dari tempat ini, setiap mereka pasti diberkati Tuhan. Sembuhkan yang sakit, bebaskan yang terikat, berikan jalan keluar apapun masalah umatmu pada hari ini. Dengan iman kami nyatakan pulang dari tempat ini mukjizat demi mukjizat terjadi. Segala yang jahat kami patahkan, kami hancurkan kuasanya. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama setiap kita yang mengasihi Tuhan dan siap diberkati Tuhan, sama-sama dengan bangga kita katakan, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, puji Tuhan. Senang kembali bisa kembali bertemu dengan saudara. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih lebih besar suara saya, shalom. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya belum melihat tangan-tangan yang di rumah, di tempat ini yang diberkati Tuhan. Bisa lambaikan tangan saudara. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Saudara siap diberkati firman Tuhan? Haleluya, siapkan pulpen saudara, siapkan catatan saudara. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Ini yang Tuhan taruh di hati saya. Tema khotbah saya pada siang hari ini, mengapa Tuhan sengaja membuat kita menunggu. Mengapa Tuhan sengaja membuat kita menunggu. Apa tema khotbahnya saudara? Mengapa Tuhan sengaja membuat kita menunggu. Hari-hari ini salah satu pertanyaan yang paling banyak ditanya oleh jemaat kepada saya adalah, Pak Pendeta, kapan pandemi ini berlalu saudara? Saya harap saya punya jawabannya agar saya bisa jawab saudara. Tapi kenyataannya saya juga nggak tahu kapan. Kita semua dalam masa menunggu. Ada seorang pasangan atau sepasang pasangan yang hendak diberkati oleh pemberkatan gereja Tiberias. Kebetulan saya yang akan memberkatinya saudara. Undangan sudah disebar, catering sudah dibayar, tiket honeymoon sudah dibeli, hotel honeymoon sudah disediakan. Tapi pernikahan mereka harus ditunda. Bukan sekali, bukan 2 kali, tapi 3 kali ditunda pernikahan mereka. Sampai kemarin ketika saya konseling pada beberapa hari yang lalu, saya tanya sama dia, bagaimana perasaan kamu? Dia bilang sama saya, Pak Pendeta, harusnya hari ini kami udah suami istri. Pak Pendeta, harusnya hari ini saya nggak ada di Indonesia. Saya sudah honeymoon sama istri saya. Tapi kenyataannya saya harus menunda. Kenyataannya saya harus menunggu. Ada seorang jemaat Tiberias Kelapa Gading, seorang perempuan dengan profesi lawyer saudara, mendaftar untuk menjadi yang namanya sekolah hukum S2 di London di Inggris. Dapat beasiswanya, universitas ini memberi beasiswa 100% full saudara. Sudah membayar untuk tempat tinggal di Inggris, sudah menyediakan tiket pesawat dan sebagainya. Tapi pandemi ini tiba-tiba datang dan terpaksa dia harus menunggu. Dia tanya sama saya, Pak Pendeta, berapa lama saya harus menunggu? Saya bilang, saya pendeta bukan dirjen imigrasi. Saya mau bilang sama saudara, suka nggak suka setiap kita ada dalam ruang tunggunya Tuhan. Dan saya tahu pekerjaan yang paling tidak menyenangkan dalam hidup ini adalah apa? Menunggu, apalagi menunggu tidak tahu kapan jawabannya. Kalau kita menunggu, doa saya harap saya bisa bilang sama saudara, saudara yang belum punya rumah pribadi, bulan depan saudara punya rumah pribadi. Yang amin itu masih ngontrak tampaknya.
Saya berharap saya bisa bilang sama saudara-saudara yang masih single bulan depan saudara jadi ganda campuran. Saya berharap saya bisa kasih kepastian sama saudara. Saya berharap sebagai pendeta saya bisa bilang sama saudara bulan depan utang-utangmu lunas semua. Gak usah gede-gede aminnya. Ketahuan jadinya. Saya berharap saudara yang menanti pasangan hidup bulan depan ketika saudara datang ke atau nanti nggak usah bulan depan deh, nanti pulang dari gereja Gading Nias, saudara keluar tiba-tiba ada pulpen jatuh, saudara ambil pulpen, nengok ke atas, kesemprot hand sanitizer. Saya berharap ketika saudara bertanya kapan, saya mau bilang sama saudara, makanya that's why orang paling suka yang namanya mie instan. Kita semua pengen shortcut. Kita semua pengen jalan pintas. Kita semua pengen prioritas. Makanya di bandara ada namanya fast line atau jalur cepat. Tapi cara kerja Tuhan dengan cara kerja kita berbeda. Saya selalu bilang sama saudara, cara waktu Tuhan dengan waktu kita berbeda. Kalender Tuhan dengan kalender saudara berbeda. Cara Tuhan bekerja dengan cara kita bekerja berbeda. Amin kayak apa gitu. Amin. Makanya kita katakan demikian, Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11, saya masuk dalam inti khotbah saya. Kita sama-sama saya doa. Saudara pulang dari tempat ini engkau diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca Pengkhotbah 3 ayatnya yang ke-11. 3, 2, 1, iya. Alkitab katakan ia membuat segala sesuatu. Tuhan tidak pernah bekerja setengah-setengah, katakan amin. Kalau dia berkata segala sesuatu berarti termasuk ekonomimu dia akan buat indah. Kalau dia bilang segala sesuatu berarti termasuk rumah tanggamu dia akan buat indah. Alkitab katakan tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir. Iblis pengen saudara berfokus kepada kapan. Iblis pengen saudara berfokus kepada kapan. Kapan saya kaya. Kapan saya punya pasangan hidup. Kapan suami saya yang Bang Toyib 2 kali lebaran, 2 kali puasa. Abang gak pulang-pulang. Dan dia pulang. Kapan pandemi ini berlalu. Iblis pengen saudara berpikir kapan. Karena ketika kita gak tahu kapan. Kita akan jatuh ke dalam jebakan iblis menjadi stres. Tapi Tuhan mau saudara fokus bukan kepada kapan. Tuhan mau saudara fokus kepada proses yang Tuhan siap. Selalu saya bilang sebelum Tuhan mengubah keadaanmu, dia ubah hatimu dulu. Dia lebih tertarik menambah iman di hatimu daripada menambah jumlah uang di depositomu. Dia lebih tertarik menambah iman dalam kehidupanmu daripada menambah mobil baru dalam kehidupanmu. Karena ketika yang di dalam berubah, yang di luar pasti berubah. Yang percaya kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Dikatakan demikian ketika waktu Tuhan. Ketika waktu Tuhan. Dikatakan demikian ketika waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Sikap kita kepada Tuhan janganlah berubah. Katakan amin. Ketika Tuhan belum jawab doa saudara, tetaplah datang ke Gading Nias jam 2 siang pendeta boyband Korea. Korea mana? Utara. Ketika suamimu belum bertobat, engkau yang melayani, tetaplah melayani. Karena ada banyak orang, saudara, ketika Tuhan belum jawab doanya, sikapnya kepada Tuhan berubah. Caranya kepada Tuhan berubah. Ketika keadaan Tuhan belum menjawab doanya, ketika waktunya tidak sesuai dengan waktunya Tuhan, dia mulai malas-malasan nyembah Tuhan. Dia mulai malas-malasan ke gereja. Dia mulai malas-malasan melayani. Dia mulai malas-malasan cari Tuhan. Saya mau bilang, sekalipun agenda kita, waktu kita tidak sesuai dengan waktu Tuhan, sikap kita sama Tuhan jangan pernah berubah. Tepuk tangan kayak apa gitu. Memang kadang-kadang orang terlalu lama di rumah otaknya menciut memang. Kelamaan di rumah jadi. Mengapa Tuhan sengaja membuat kita menunggu? Saya masuk dalam inti khotbah saya. Yang pertama, mengapa Tuhan sengaja membuat kita menunggu? Tolong ditampilkan. Yang pertama, karena menunggu menunjukkan isi hati kita
yang sesungguhnya. Karena menunggu. Saya mau tanya sama jemaat IBRS Gading Nias, engkau yang ada di tempat ini. Dapatkah Tuhan ketika kita berdoa, Tuhan saya pengen punya rumah pribadi. Tiba-tiba ketika amin, langit terbuka, rumah turun dari surga. Haleluya, haleluya. Saudara bilang, Tuhan bukan rumah, mobil. Salah, haleluya. Ketika saudara bilang, Tuhan saya pengen istri saya hamil, ketika amin, tiba-tiba istrimu udah 9 bulan. Bisa gak dilakukan itu? Dia Tuhan, dia bisa. Tapi kadang-kadang dia pengen lihat respon saudara ketika menunggu. Kadang-kadang Tuhan pengen tahu, adakah kita ketika menunggu, bibir kita gak bimoli. Bibir moncong 5 cm. Sudah bisa lihat ke depan, tolong di zoom kemari. Ada seorang wanita. Ada seorang apa? Wanita. Bisa kelihatan? Atau saya kesini ya. Ada seorang wanita. Sampai besok nih. Ada seorang wanita. Saudara, dikejar oleh susah banget cobaan ini. Dikejar oleh 2 pria. Berapa pria? 2 pria. Dua-duanya bilang cinta sama bu wanita. Dua-duanya bilang kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Jangan pura-pura gak tahu lah. Sudah lama gak ketemu tetap palsu ngana. Dua-duanya bilang cinta. Dua-duanya bilang kaulah segalanya. Dua-duanya bilang you are my everything. #najis. Saya kangen sama saudara. Tiap malam saya bermimpi jemaat Gading Nias. Dalam hati saya, apakah mereka memikirkan saya? Seperti saya memikirkan mereka. #bucin. Saya khotbah apa sih? Sampai di mana tadi? Dua-duanya ngejar. Ketika sang wanita menolak. Yang satu menjadi kecewa, mundur, bahkan cenderung jelekin perempuan. Sok kecantikan lo, memang lo Lady Di dari Inggris, memang lo Mona Lisa, memang lo Miss Zimbabwe lo, sok kecantikan lo. Yang pertama, tapi yang kedua terus ngejar, bahkan tiap hari WA-in kata-kata gombal. Sayang kamu tau gak kenapa bulan bersinar? Kenapa? Karena kamu tersenyum. Nggak ada hubungannya bos. Nggak begitu Bambang. Karena yang kedua terus ngejar. Saya mau tanya. Laki-laki yang sungguh-sungguh mengasihi perempuan yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Karena yang kedua sekalipun ada penundaan. Sekalipun ada penolakan. Dia tetap menanti. Alkitab memberi gambar 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Sama-sama menanti. Jangan karena pekerjaan yang saudara inginkan Tuhan gak kasih. Saudara jadi malas cari Tuhan. Saya bilang saudara gak ngasih Tuhan. Saudara lebih sayang pekerjaan saudara daripada Tuhan. Jangan cuma gara-gara wanita yang saudara incer. Memang jodoh tidak kemana, tapi tukang tikung di mana-mana. Jangan mentang-mentang gadis yang saudara incer ditikung sama orang lain. Saudara jadi gak ke gereja lagi. Karena menunggu menunjukkan sikap hati kita sebenarnya. Kadang-kadang dalam masa penantian cara kita menanti menunjukkan siapa Tuhan bagi kita. Apalagi di masa-masa pandemi ini 4-3 bulan dihajar habis-habisan. Ekonomi, kesehatan, ketakutan semua Tuhan peres. Di 3-4 bulan ini akan kelihatan. Makanya 3-4 bulan ini apa yang saudara baca di Alkitab. Adakah cuma hanya nyantol di kepala tapi tidak masuk di hati menjadi rema dan iman. Atau hanya sekedar nyantol dan lewat aja. 3-4 bulan ini dalam masa penantian, dalam serba ketidakpastian. Makanya ada banyak jemaat Tuhan yang bilang, Pak Pendeta saya belum berani ke gereja. Saya tanya kenapa? Masih atut. Bukan lagi takut tapi atut. Saya lihat dia punya Instagram ke kantor berani. Saya lihat dia punya Facebook ke kerja berani.
Saya lihat ke mall berani, jalan-jalan berani. Saya mau bilang kalau saudara berani ke mall, berani ke kantor, berani jalan-jalan, cenglinya ke gereja juga berani. Ada yang amin. Amin saudara. Tapi Pak Pendeta takut, tenang di Tiberias, masuk dicek suhunya. Masih kurang lagi hand sanitizer. Masih kurang lagi disemprot. Masih kurang kita mandiin. Kita buat bak khusus buat saudara yang mau mandi hand sanitizer. Iya dong, kalau jalan-jalan berani, kalau ngopi-ngopi cantik berani, kalau nongkrong berani, ke kantor berani, masa ke rumah Tuhan gak berani? Amin. Saya percaya kok kalau kita sungguh-sungguh ke rumah Tuhan dengan protokol yang kita ikuti, perlindungan dari Tuhan pasti terjadi. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Yang pertama, mengapa Tuhan sengaja membuat kita menunggu? Yang pertama karena menunggu menunjukkan isi hati kita yang sesungguhnya. Yang kedua, mengapa Tuhan sengaja membuat kita menunggu? Yang kedua dikatakan demikian, karena menunggu melatih kesabaran kita. Amsal 14 ayatnya yang ke-29. Amsal 14 ayatnya yang ke-29. Sama-sama kita baca jemaat Tuhan di rumah dan di Gading Nias. 3, 2, 1, ya. Sekali lagi saudara, orang yang apa? Besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah. Sama-sama bilang sama saya apa? Membesarkan kebodohan. Mengapa Tuhan sengaja membuat kita menunggu? Yang kedua, karena menunggu melatih kesabaran kita. Seringkali bukan Tuhan gak tolong, bukan Tuhan gak bela, bukan Tuhan gak buka jalan, tapi seringkali kitanya kurang sabar. Sama-sama bilang sama saya harus lebih sabar lagi. Bilang kiri kanan saudara sambil jaga jarak, sabar woi. Amin saudara. Seringkali bukan Tuhan gak tolong, kita yang kurang sabar. Kita cuman butuh sabar. Waktu Tuhan adalah waktu yang sempurna, katakan amin. Dikatakan demikian saudara, His timing is perfect. Waktunya sempurna. Waktu Tuhan itu sempurna, waktu kita sangat tidak sempurna. Dikatakan demikian, waktu Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita, katakan amin. Jika kita mau sabar. Berapa banyak tempat ini yang mau sabar? Bisa angkat tangan saudara yang mau sabar, yang benar-benar mau sabar, bukan cuma ngomong doang. Oke, Alkitab katakan apa? Sama-sama kita baca. Tuhan akan apa? Melampaui pengharapan kita. Ada banyak orang gak sabar karena masalah usia. Pokoknya yang penting laki-laki, kambing laki-laki dibedakin dia sikat. Pokoknya dia turunin standarnya karena gak sabar. Berapa tahun yang lalu saya masih ingat, saya berlutut di Taman Getsemani berdoa untuk perempuan yang salah. Saya bertuhan kalau boleh dia, kalau boleh dia. Masuk ke situs lagi, Tuhan kalau boleh dia, kalau boleh dia. Semua situs di Taman Getsemani saya berlutut udah kayak Tuhan Yesus. Tinggal kurang pasukan Romawi aja. Saya berlutut sampai di Jakarta malah bubar. Saya pikir loh kok begini. Tapi ketika saya bertemu dengan Abigail, Amanda, Roberta, Zevanya. Loh kalau saudara bucin gak usah salahin saya dong. Udah pandemi, lockdown, single lagi. Gak ada internet lagi. Ngekos lagi. Amang tahe. Itu cobaan-cobaan bagi orang-orang hebat dan luar biasa. Tadi malam saya bangun jam 2:30, saya lihat muka istri saya lagi begini. Akan ada momen gini. Momen gitu. Ketika saudara pengen punya pekerjaan ini Tuhan gak kasih. Dan ketika saudara tahu perusahaan itu jadi bangkrut, saya bilang, pantesan Tuhan gak kasih. Ketika saudara pengen rumah itu, terus tiba-tiba rumah itu ternyata saudara suratnya gak benar, saya bilang, pantesan gak dikasih rumah itu. Ketika saudara pengen masuk kantor, terus tiba-tiba saudara, Tuhan mau itu gak dapet. Ternyata kantornya gak benar. Ketika saya dulu, saya gak ngerti. Tapi ketika saya ketemu sama istri saya bilang, ada oma-oma.
Kok omanya lebih sungguh-sungguh dari saya? Iya. Akan ada momen, momen. Kita bilang, kamsia Tuhan. Untung saya nggak jadi sama dia. Kalau saya jadi, bonyok saya dipukulin. Ternyata debt collector. Kadang-kadang Tuhan cuma pengen latih kesabaran kita. Maria, Marta, Lazarus. Alkitab katakan Lazarus mengalami sakit. Alkitab katakan Lazarus hampir mati. Sama-sama bilang sama saya hampir mati. Alkitab katakan Maria, Marta, WA Yesus. Di Alkitab saudara kan, Alkitab saya ada. Maria, WA Yesus. Salom sus. Yesus jawab, Isedo. Ada terjemahan di sini. Siapa? Kata Maria, ini Maria jemaat Gading Nias. Jam 2 siang. Ya kan, Yesus bilang, ada apa? Itu tuh Lazarus sakit. Kita bilang apa? Maka Yesus sengaja menunggu beberapa hari. Alkitab nggak bilang maka Yesus keluar, buka HP, pesan ojek online. Terus Yesus tawar ke Gading Nias berapa? Kata Gojek bilang 15, 10 ribu lah gimana. Gue Tuhan Allah lo nih. Enggak. Alkitab bilang Yesus terlambat 4 hari. Lazarus sudah mati 4 hari. Kalau di sini ada dokter ngerti maksud saya. 4 hari dalam kedokteran udah badly. Udah bengkak badannya. Tahu ikan buntal? Udah busuk badannya. Udah pecah dalamnya. Udah busuk. Maria Marta ketika Yesus datang, Maria Marta berpikir Yesus terlambat. Maria berharap Yesus datang ketika Lazarus sakit. Tapi Yesus muncul ketika Lazarus mati. Maria Marta mengharapkan kesembuhan. Tapi Yesus menyiapkan kebangkitan. Saya bantuin. Saya ulang sekali lagi. Maria Marta mengharapkan apa? Kesembuhan, tapi Yesus menyiapkan apa? Kebangkitan. Nanti akan ada momennya ketika apa yang kau ingin Tuhan gak kasih. Dan ketika engkau lihat ujungnya, engkau akan bilang apa? 1, 2, 3. Engkau akan bilang ini, oh pantas gak dikasih. Sekarang aja kita gak ngerti. Sekarang aja kita nggak paham. Tapi saya mau bilang sama saudara, kadang-kadang tuh kita yang sok tahu. Kadang-kadang kita paksa Tuhan supaya ikuti cara kita. Mengapa Tuhan sengaja membuat kita menunggu? Karena Tuhan sedang melatih kesabaran kita. Hari-hari ini rumah tangga sedang dilatih kesabaran. Hari-hari rumah tangga ketahuan mana isi dari Tuhan, mana istri dalam Tuhan, mana isi di dalam bolis. Loh kalau istri dalam Tuhan, ketika suami pulang dipecat, kamu dipecat ya? Gak apa-apa sayang, kita sama-sama berjuang lewati pandemi ini. Wah dipecat pak? Bercanda pak. Ahai. Habis bapak belum selesai. Amin. Saya kangen sama saudara. Sampai di mana khotbah saya? Saya khotbah ini nggak konsen saudara. Iya. Maaf Pak. Mbak Im gak kuat ya Allah. Saya mau bilang. Terus. Mengapa Tuhan sangat cepat?
Oke, siap. Mengapa Tuhan sengaja membuat kita menunggu? Yang pertama Alkitab katakan karena menunggu menunjukkan isi hati kita yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Yang kedua, kenapa Tuhan sengaja membuat kita menunggu? Karena menunggu melatih kesabaran kita. Hari-hari ini kita harus sabar. Kita harus sabar. Saya selalu bilang rumah tangga ketika diberkati berantem aja bodoh. Apalagi ketika masa sukar berantem. Bodohnya kebangetan. Karena di masa sukar ini saudara, kan rumah suami di rumah, gak kemana-mana, di rumah. Work from home dan sebagainya. Damailah, damailah. Saya kalau berantem sama istri, saya bilang sayang kalau kita berantem kita sedang mengusir berkat datang ke rumah. Jadi setiap kali berantem beda pendapat, ya pendeta kalau sama istri beda pendapat, sampai malam doa bareng selesai. Tidur bareng-bareng. Kadang-kadang saya lagi keki gitu karena dia, istri saya kan orangnya disiplin. Saya tidur segala macam, kadang-kadang dia bilang sayang tidur gitu. Kadang-kadang saya diem, kadang-kadang dia cuma peluk dari belakang, sayang maafin aku ya. Gitu, karena saya selalu bilang, kalau cari perbedaan gak akan pernah selesai. Menikah aja dimulai dengan kalimat lawan jenis. Saya gak pernah ketemu sesama jenis. Pernikahan dimulai dari perbedaan. Makanya menikahlah dengan lawan. Salah satu syarat utama menikah dalam kekristenan adalah dengan lawan jenis. Tapi Pak Pendeta ini sama jenis tapi cinta Tuhan. Dari Hong Kong, Bambang. Betul gak saudara? Di masa sukar ini jangan berantem Pak. Di masa sukar ini jangan ribut Bu. Di masa sukar ini harus apa? Baik-baiklah. Damai-damai suami istri. Anak sama orang tua damai-damai. Udah uang susah berantem lagi. Udah gak ada duit berantem lagi. Saya doa agar siapapun yang hadir yang menonton acara ini, saudara orang-orang yang takut akan Tuhan, rumah tanggamu ada damai, ada sukacita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang ketiga, yang terakhir, imam musik boleh maju ke depan. Mengapa Tuhan sengaja membuat kita menunggu? Yang pertama karena menunggu menunjukkan isi hati kita yang sesungguhnya. Yang kedua karena menunggu melatih kesabaran kita. Yang ketiga yang terakhir karena menunggu menyadarkan kita bahwa kita butuh Tuhan. Berapa banyak tempat ini yang butuh Tuhan, bisa angkat tangan saudara. Yang tidak bisa hidup tanpa Yesus bisa angkat tangan saudara. Semuanya boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Alkitab katakan demikian, Mazmur 103. 13, 16. Sama-sama yuk kita baca. 3, 2, 1, ya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan sayang sama saya. Ayat yang ke-14. Sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini apa? Bilang kiri kanan saudara, katakan kamu debu. Ayatnya yang ke-15 dan 16 sama-sama kita baca dengan lantang. 1, 2, 3, ya. Adapun apabila angin melintasinya. Alkitab katakan Tuhan ingat kita debu. Tuhan ingat kita debu. Makanya kalau ada manusia yang sombong dia lupa dia debu. Manusia tanpa Tuhan debu tanah. Tapi Tuhan tanpa manusia dia tetap Tuhan. Saya mau tanya sama jemaat di rumah dimana saudara berada. Yang butuh Tuhan, Tuhan yang butuh manusia, atau manusia yang butuh Tuhan? Makanya kita yang harus cari Tuhan. Kenapa Tuhan membuat kita menunggu? Alkitab penuh dengan orang-orang yang menunggu. Abraham menunggu puluhan tahun untuk mendapat Ishak. Yusuf menunggu puluhan tahun untuk menjadi orang nomor 2 di Mesir. Alkitab katakan saudara Hana menunggu, bahkan mengalami hinaan dari Penina, madu dari suaminya untuk mendapat Nabi Samuel. Alkitab katakan bahwa Alkitab penuh dengan orang-orang yang menunggu. Tapi kalau engkau menunggu lebih lama dari orang lain, kabar baiknya Tuhan sedang menyiapkan karya yang indah buat saudara. Kalau engkau lebih lama menunggu dari orang lain, kabar baiknya Tuhan sedang menyiapkan yang jauh lebih indah dari orang lain. Jangan ukur suksesmu dengan orang lain.
Saudara, Tuhan punya waktu dan jangan ajarin Tuhan bagaimana cara diangkat saudara. Dia gak pernah kekurangan cara untuk angkat saudara dan saya. Amin saudara. Karena saya selalu bilang sama saudara, kita butuh Tuhan. Pandemi ini ngajarin kita, sebanyak apapun uang engkau, ketika lockdown bisa kemana-mana. Sebanyak apapun mobilmu, cuma bisa di rumah. Bahkan saya pelajari semakin kaya kita, semakin takut sama corona kita. Saya teringat ada seorang pengusaha properti yang cukup sukses. Ini kisah nyata. Setiap kali dia membangun properti, dia selalu di atas gedungnya dia taruh atau patung orang berkuda atau kusir berkuda. Kusir kuda. Di kantornya ada lukisan kusir. Orang kusir dengan kuda. Selalu demikian. Di kantornya, lukisannya di mana-mana. Suatu hari orang tanya sama dia, "Pak, kenapa sih signature perusahaan Bapak selalu ada kuda-kuda di atas? Selalu ada kursi apa kusir-kusir dan segala macam." Terus pengusaha bilang demikian, "Saya ini orang kaya. Saya ini pengusaha sukses. Kadang-kadang sebagai manusia saya suka lupa diri. Dan setiap kali saya lupa diri, saya mulai menengok ke atas. Saya ingat. Saya lihat patung kusir kuda, saya ingat. Saya dulu kusir kuda. Mau sombong, jadi malu hati. Saya ingat saya berasal dari mana sebelum Tuhan angkat. Tiap kali saya mulai lupa diri, kusir kuda itu seakan-akan berkhotbah sama saya. Berkhotbah bilang apa? Kalau lo sombong, lo lupa diri, jadi kusir kuda lagi lo. Setiap kali saya mulai lupa diri, merasa kadang-kadang saya mau bilang ada banyak orang kelihatannya rendah hati tapi sungguhnya sombong. Dia bilang sama orang, silakan masuk ke rumah saya. Jelek-jelek begini, keringat sendiri. Hasil keringat sendiri. Saya mau bilang, yang bikin kita keringetan siapa? Kalau Tuhan gak bikin kita keringetan, buntelan kita. Betul apa tidak? Makanya saya mau bilang, kalau pandemi ini gak menobatkan kita, kebangetan. Pandemi ini gak membuat kita lebih mengasihi gereja dari sebelumnya, kebangetan. Karena pandemi ini mengajarkan kita, uang kita gak bisa tolong. Koneksi kita gak bisa bela. Di masa-masa sukar ini, maaf ya, tujuan kekristenan bukan menjadi kaya. Tapi tujuan kekristenan menjadi serupa segambar dengan Yesus. Kalau engkau orang kaya, engkau gak cinta Tuhan, malam engkau mati, engkau masuk neraka. Kalau gak percaya, matilah engkau malam nanti. WA saya. Tapi kalau engkau gak kaya, tapi engkau cinta Tuhan, malam engkau mati, surga bagian. Makanya saya mau bilang, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Kaya itu bonus. Promosi itu, jabatan itu, yang utama apa? Surga. Saudara beli motor gratis helm. Mana yang paling utama, motornya atau helmnya? Motor, saya nggak pernah lihat orang beli motor, motornya ditinggal helmnya dia bawa. Yang utama tuh Yesus. Pekerjaanmu tuh bonus. Tapi banyak orang karena cari duit, tinggalin Yesus. Ada banyak orang cuman karena usianya udah hampir kepala 4 dan gak datang pasangan dari Tuhan, orang yang beda agama dia hajar. Padahal Alkitab bilang lebih baik kau datang masuk ke pintu surga dengan tanganmu yang tidak sempurna daripada seluruh badanmu masuk neraka. Surga itu yang utama. Arahkan pandanganmu kepada surga. Sisanya bonus. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sama-sama. Biar musik malu dengan lembut dimanapun kau berada, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, angkat kepalamu, tutup matamu. Masing-masing doa sama Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir Tuhan terlambat. Kadang-kadang kita berpikir sudah lewat masanya.
Bahkan kadang-kadang kita berpikir sudah mustahil. Marta, Maria, dan Lazarus berkata, kalau aja Tuhan ada, Lazarus gak akan mati. Jawab Yesus kepada mereka, namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih baik aku tidak datang pada hari itu. Supaya kamu belajar untuk percaya. Kadang-kadang kita cuma perlu percaya sama Tuhan. Sekalipun hari ini kita nggak ngerti, sekalipun hari ini kita nggak tahu, kita nggak dapat memahami, sekalipun masa sukar sedang menempa kita. Tapi hari ini angkat tanganmu dan bilang, Tuhan aku percaya. Waktumu indah pada waktunya. Firman-Mu mengatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Engkau yang sedang bergumul untuk suamimu, angkat tangan. Katakan, aku percaya suamiku suatu hari bertobat. Engkau sedang bergumul untuk ekonomimu, katakan aku percaya suatu hari ekonomiku akan dipulihkan. Engkau yang punya sakit penyakit dan kau berkata, kenapa Tuhan, kenapa? Kenapa Tuhan izinkan penyakit ini menyita atau datang kepada orang yang kau kasih? Angkat tanganmu, katakan, Tuhan sekalipun aku gak ngerti, aku percaya waktu Tuhan tetap yang terbaik. Kami percaya bahwa Tuhan yang menyediakan waktu yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman yang telah kami terima pada siang sore hari ini Tuhan Yesus. Maka biarlah setiap kami telah mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami tidak hanya cakap sebagai pendengar firman Tuhan, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Kami berdoa mengucap berkat bagi hamba yang terkasih Pendeta Gideon Simanjuntak yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati dalam setiap pelayan hamba-Mu, baik jiwa-jiwa dimenangkan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dalam setiap pelayan hamba-Mu, semakin banyak kuasa, tanda, mujizat dari surga dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan sebagai rasa ungkapan syukur kami Tuhan pada siang sore hari ini Tuhan, kami bawa persembahan kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Layakkan setiap persembahan kami, Kau gantikan berlipat-lipat kali ganda. Memberkati setiap usaha, pekerjaan, bisnis, toko dagangan kami, Tuhan buat pasti berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah persembahan kami Tuhan, kami bawa yang terbaik bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan sekali tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali saudara sekalian. Saatnya kita bersatu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus pada siang hari ini. Bangkitkan iman kita dalam Yesus Tuhan kita. Terima kebaikan Tuhan, terima mujizat Tuhan pagi hari ini. Memohonkan pujian syukur kita Yesus Bapa bagi kamu susah tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus sempurnakan kehidupan. Kami Tuhan, Kau telah tebus hidupku dengan salib-Mu, Yesus. Ku berikan segala hormat, kemuliaan. Bersama-sama kita boleh bangkit berdiri. Lupa saudara, setiap hari Rabu di tempat ini jam 5 sore dan jam 7 malam ada ibadah tengah minggu saudara, sekaligus live streaming. Saudara yang ingin hadir, saudara bisa datang ke tempat ini. Sama-sama kita bersatu dalam doa, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami Tuhan untuk menyatu dengan sakramen di akhir zaman, tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kami percaya tubuh-Mu adalah benar-benar makanan, darah-Mu adalah benar-benar minuman, menyucikan, menyempurnakan setiap kami. Sama-sama kita angkat roti
yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Dengan imam percaya, sama-sama ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan aku bersama keluarga keselamatan hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang tergantung tertikam tertombak di atas kayu salib agar hari ini bersama keluarga kami menolak terkapar di meja operasi. Kami tolak pisau operasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Kemana kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, tidak celaka. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Dengan imam percaya, sama-sama ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, setan-setan dan segala perbuatannya. Mulut kami dikuduskan, tidak berdusta, tidak menipu. Doa-doaku penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang ku pegang, yang ku kerjakan, Tuhan berjanji diberkati berhasil. Api tolak segala bentuk fitnah atas keluarga, atas gereja, atas hidup dan pelayananku. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, hari ini bersama keluarga kami dimeteraikan jadi warga surga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga, tidak mengembara. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakitku sembuh hari ini. Dari ujung rambut, telapak kaki, sempurna sehat. Oleh darah Yesus, jantungku, ginjalku, leverku, paru-paruku, seluruh organ tubuhku sempurna sehat. Aku tolak sakit penyakit, kanker, tumor, leukemia, HIV, AIDS, kami patahkan kuasanya. Darah Yesus tutup bungkus aku bersama keluarga berkemenangan atas COVID-19. Hari ini aku sembuh, aku sehat. Silakan masing-masing saudara berdoa. Kami menyerahkan berkati Bapak Adrian, Ibu Abigail, Bapak Yulianto bersama dengan seluruh keluarga besar diberkati. Bapak Bandung Pardede, keluarga Ibu Emma, sayangi kasih Ibu Emma, Bapak Dama, Pak Yosef dan istri, Bapak David, Ibu Ratna, Pak Domingus, Ibu Pingkan yang hadir. Tuhan beri kesehatan, kesempurnaan. Akan kami doa Pak Joni Sima Marta bebas dari kanker, Sarla Arlin adiknya sembuh, sempurna sehat. Bahkan kami berdoa menyerahkan berkati Ibu Rahayu bersama dengan suami Pak Daniel Eka sempurna sehat. Bahkan orang tua dari keluarga kami berdoa berkati Rustaulina Sinaga sempurna sehat dalam nama Tuhan Yesus. Dengan imam percaya sama-sama ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengajar kepada gembala kami Pendeta Pariaji bahwa kuasa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, aku percaya dengan kuasa perjamuan kudus tidur pun aku diberkati, aku dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Yang kedua, aku percaya perjamuan kudus kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya suatu hari diundang pesta di surga, jumpa Tuhan Yesus seperjamuan di surga. Yang ketiga, dengan kuasa perjamuan kudus aku naik bukan turun, jadi kepala dan tidak menjadi ekor, punya roh majikan,
tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Aku berseru, pekerjaanku, usahaku, toko daganganku, studi anak-anakku, pelayananku diberkati Tuhan, berhasil, diberkati Tuhan 100 kali ganda. Hari ini segala sakit, penyakit, penderitaan sudah diangkat, diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Ada seorang ibu namanya Ibu Winda yang mau dioperasi kandungannya. Ini ada darah Yesus, nanti bisa ambil. Kita doa dan mukjizat untuk Ibu Winda. Terima kasih. Saudara yang buat minyak urapan bisa angkat minyak urapan saudara. Sama-sama dengan imam percaya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Inilah minyak urapan. Dengan minyak urapan muliakan Allah, muliakan manusia, mengusir setan, menyembuhkan sakit penyakit, bahkan mengurapi kami lebih daripada sekutu kami, menghancurkan kutuk. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Kami menyerahkan bangsa negara kami Indonesia ada damai, ada sejahtera. Doa kami agar melalui kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Bapak Maruf Amin, Indonesia berkemenangan atas kemiskinan, berkemenangan atas pandemi, NKRI tetap jaya sampai selama-lamanya. Kami doa menyerahkan yang melayani bersama dengan hamba Pendeta Muda Reza Alexia, Saudara Rino Liberty bersama dengan backup singer. Kami menyerahkan, berkati Tuhan bersama dengan imam musik, bahkan tim event, JP dengan tim semua yang melayani, tim media, semuanya diberkati Tuhan. Berkati Tuhan, hamba bersama dengan istri Manda bersama dengan anak Genesaret, diberkati Tuhan. Kami mengangkat tangan kami bersyafaat, menyerahkan gembala kami terkasih. Kami menopangnya dengan doa. Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, tanganmu yang kuat menopang mereka, tanganmu yang kuat menyertai. Kami doa panjang umur, penuh kasih, kuasa dan kemuliaan pemimpin kami, Bapak Pendeta Aristo, Bapak Argo Pariaji. Tuhan Yesus memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya setiap biji mata kesayangan Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu, setiap kata kalimat berkat ini aminkan agar menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah lumbung-lumbungmu. Diangkatnya engkau naik dan bukan turun, dijadikannya engkau kepala dan bukan ekor. Selama engkau setia beribadah mencari Tuhan Allahmu, maka apapun yang tanganmu kerjakan diberkati Tuhan, berhasil. Oleh karena itu terimalah kasih sayang dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai siang sore hari ini sampai Maranatha. Keluargamu dan keluargaku berkumpul di bumi dan di surga. Setiap kita yang percaya sama-sama dengan bangga kita katakan